Hai semua, Assalamualaikum. Warnanya merah cantik, ditambah isian cream cheese udah pasti bikin penasaran. Pas digigit, krim kejunya langsung lumer di dalam, teksturnya super lembut banget dan ringan. Perpaduan manis dan gurih yang bikin nagih. Hari ini aku buat bomboloni red velvet keju. Ini bukan cuma enak, tapi juga punya nilai jual yang tinggi. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 15 gram coklat bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah bahan keringnya udah tercampur rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh, 90-100 gram susu cair dingin yang udah dicampur dengan es batu, dan aku tambahin juga dengan 1 sendok teh pasta red velvet. Kemudian kita aduk rata dulu pakai spatula seperti ini. Dan kalau dirasa susah, lanjut kita uleni pakai tangan, pastikan tangan udah dicuci bersih ya. Dan ini kita uleni sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Nah, setelah adonannya udah menggumpal atau setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 30 gram margarin dan 2 gram garam. Kemudian lanjut diuleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 4 sampai di nomor 5, dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis. Setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkok adonannya udah bersih, nggak ada yang lengket lagi, dan adonannya juga udah mulus ya. Dan lebih jelasnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Kalau udah nggak mudah sobek dan membentuk selaput tipis seperti ini, tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian diuleni sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, lalu lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Dan ini tanpa di resting dulu, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 30 gram, atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu persatu. Nah, ini sebelum dironding kita cubit-cubit dulu sampai permukaannya mulus, jadi supaya lebih gampang dirondingnya. Nah, ini cara aku ngeronding supaya hasil donatnya itu bisa padat ya. Nah, ini dironding aja sampai bulat, rapat, dan juga padat. Pastikan juga terkunci bagian bawahnya, jadi bisa dicubit-cubit lagi seperti ini. Dan kalau udah, simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, aku pakai box donat seperti ini ya. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dibulatkan semua. Lanjut akan kita resting sebentar sekitar 30 menit, dan bagian atasnya kita tutup hingga rapat. Dan ini setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Seperti biasa kita taburi dulu pakai tepung terigu di bagian atasnya seperti ini untuk menjaga kelembapan adonan. Dan kalau udah, lanjut akan kita cetak. Untuk langkahnya, ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian baluri dengan tepung terigu, lalu kita cetak. Untuk cetakannya aku pakai diameter 6 cm ya. Nah, ini karena bomboloni jadi nggak perlu dilubangi. Lanjut jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai.
Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah sekitar 2 jam di proofing, udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya menul-menul banget seperti ini. Dan ini udah siap untuk kita goreng ya. Goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Nah, kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan, lanjut dibalik aja. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan, lanjut angkat dan tiriskan. Nah, sambil nunggu donatnya dingin, kita buat untuk isiannya. Di sini aku pakai 1,5 bungkus pro cheese atau keju oles seperti ini. Atau kalau mau pakai cream cheese juga bisa ya. Kemudian tambahkan 50 gram gula halus. Lalu ini kita mixer pakai kecepatan rendah aja sampai kejunya itu lembut dan juga tercampur rata dengan gula halusnya ya. Atau kalau mau ditambah dengan susu kental manis juga boleh, cukup pakai 1 saset aja. Nah, kalau kejunya udah lembut kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut di wadah lain kita akan mixer 100 gram whipped cream bubuk seperti ini. Kemudian tambahkan dengan 200 ml susu cair super dingin ya. Lalu ini kita mixer pakai kecepatan tinggi sampai whipped creamnya itu ngembang, lembut dan juga agak kaku. Nah, kalau whipped creamnya udah ngembang dan juga kaku seperti ini udah cukup. Lanjut kita masukin keju yang udah kita mixer tadi. Nah, kemudian ini kita mixer lagi sampai tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata udah cukup, matikan mixer lalu kita aduk rata pakai spatula. Dan ini dia untuk cream cheese isian bomboloninya udah jadi dan siap untuk kita gunakan. Kemudian lanjut untuk bomboloninya ini kita baluri dulu pakai gula dingin atau gula donat. Dan kalau udah lanjut kita lubangi bagian tengahnya seperti ini untuk diisi pakai cream cheese-nya. Kemudian lanjut ini kita isi pakai cream cheese yang udah dibuat tadi, secukupnya aja ya. Dan di bagian atasnya juga kita kasih cream cheese seperti ini supaya lebih menarik. Lalu di bagian atasnya kita tambahkan keju parut secukupnya seperti ini. Dan ini dia hasilnya, bomboloni red velvet dengan isian krim kejunya udah jadi. Hasilnya cantik banget, merah merona seperti ini. Cocok banget buat kamu yang mau mulai usaha dari rumah. Karena tampilannya yang mewah, tapi cara buatnya ternyata nggak sesulit yang dibayangkan. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.